Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang sahabat Bat semua. Ketemu lagi nih sama aku Diva di channel YouTube GWSM 0806. Pagi menjelang siang ini aku hadir bersama narasumber lagi untuk berbagi ilmu dengan sahabat Bat semua. Nah, narasumber kali ini sangat spesial karena lewat virtual. Nah, sahabat Buds, topik kali ini tentang trivia. Tentu sahabat Buds udah nggak asing lagi nih dengar kata triv. Maka dari itu, Diva pengen sahabat Buds tonton podcast kali ini ya. Dengan sahabat Buds tonton podcast ini diharapkan dapat tahu apa itu triv dan seputar buka usaha dengan berjualan triv. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, Diva mau siap-siap dulu nih, karena deg-degan banget mau ketemu narasumber yang kece satu ini, dan pastinya narasumbernya juga lagi siap-siap ya, sahabat Bats, ditunggu. Oke? Oke, kembali lagi sahabat Bats sama aku Diva di acara Bats, bincang asyik dan seru. Sahabat Bats, seperti yang tadi Diva omongin, kalau Diva ditemenin narasumber nih, walaupun ditemenin secara online. Siapa ya kira-kira narasumber kali ini? Yuk langsung aja kita sapa. Hari ini aku ditemenin sama Kak Afik. Pagi Kak Afik. Halo pagi Kak Diva, kelihatannya semangat juga nih Kak Diva ya pagi ini. Iya dong, kan ditemenin sama narasumber yang cantik satu ini. Ya, walaupun ditemeninnya lewat online, tapi nggak apa-apa kok. Kak Afik boleh perkenalan diri dulu dan sapa sahabat-sahabat semua. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak jodoh. Eits, bukan gitu, tak kenal maka tak sayang. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak Diva. Bisa aja nih lawakannya ya Kak Diva. Oke, perkenalan maka tak sayang. Perkenalkan, aku Afik Nisa Rizky. Bisa dipanggil Afik atau Nisa ya Kak. Salam kenal semuanya teman-teman BAT. Nah, aku merupakan mahasiswa dari Universitas Tidar yang sedang belajar di jurusan S1 Pendidikan Biologi dan sekarang sedang menempuh di semester 4. Seperti itu, Kak Diva. Oke, Kak Afik. Nah, Kak Afik ini sangat suka koleksi barang loh, sahabat Pats. Selain koleksi barang, Kak Afik ini anaknya suka banget tampil kece. Jadi bisa dibilang kalau Kak Afik ini selalu memperhatikan outfit yang pas dan cocok untuk dipakai. Kak Afik juga punya banyak koleksi pakaian-pakaian di rumahnya. Nggak cuma koleksi aja, Kak Afik juga buka usaha bersama dengan saudaranya. Usahanya itu jualan pakaian di rumah. Jadi usaha Kak Afif itu seperti kayak home store gitu, sahabat Bats, kayak terus terkadang juga buka lapak di hari libur di tempat keramaian gitu. Dengan begitu, Kak Afif di sini mau berbagi cerita soal home store yang dimiliki bareng saudaranya ke sahabat Bats semua. Sebelum nanya-nanya lebih lanjut, aku mau jelasin dulu nih kalau aku nggak datangin langsung Kak Afik dan saudaranya selaku pemilik home store juga karena sibuk banget. Oke, langsung aja ya. Aku tanya ini soal home store yang dimiliki oleh Kak Afik dan saudaranya. Pasti sahabat Bats juga penasaran kan? Nah, pertanyaannya itu home store Kak Afik buat yang dibuat itu jualan apa aja ya, Kak? Oke, aku buat home store-nya itu buat jualan thrift ya, Kak. Nah, dari sahabat Bats nih, udah nggak asing kan sama yang namanya thrift? Tentu Kak, udah nggak asing karena akhir-akhir ini banyak sekali ya di media sosial yang jualan thrift. Nah, mungkin bisa dijelasin Kak, thrift itu apa? Nah, iya, aku jelasin dulu ya, thrift itu apa. Nah, jadi tuh thrift salah satu usaha yang ramai-ramai ini sedang digemari ya sama masyarakat ya Kak. Nah, bukan hanya untuk usaha, tetapi sudah menjadi bagian hidup kita gitu. Karena apa? Karena thrift ini merupakan mencari mencari barang bekas yang seolah-olah itu
sebagai harta karun bagi mereka yang mencarinya. Wah, sahabat Bas, ternyata thrift itu seperti harta karun ya. Lalu kapan nih Kak Afik tahu soal thrift? Ya, kalau soal kapan aku tahu thrift itu dari tahun 2017 akhir, Kak. Nah, aku tuh tahunya thrift dari saudaraku itu yang kebetulan dulu udah terjun di dunia bisnis. Tapi bukan saudaraku yang sekarang kerja bareng sama aku ya, Kak, tapi saudaraku yang lainnya, seperti itu. Oh, dari situ Kak Afik tahu thrift dan mungkin dari situ jadi Kakak pengen belajar gimana sih jualan thrift ya Kak? Betul? Ya, betul sekali. Oke Kak, lalu menurut Kakak kenapa Kakak sama saudara Kakak buka home store thrift? Apa alasannya ya Kak? Oke, terkait alasan kenapa aku sama saudaraku itu buka homestore thrift itu ya, alasannya yang pertama, karena memang membuka usaha thrift itu, aku sama saudaraku itu memang termasuk orang yang suka fashion gitu ya, Kak, fashionable gitu ya, Kak. Jadi kalaupun usaha seperti baju, pakaian seperti itu, masih yang sama-sama kita sukai gitu, Kak, aku sama dia sukai. Nah, terus kemudian yang kedua itu aku kayak melihat peluang yang besar dari saudaraku yang satunya itu yang jualan thrift dari tahun 2017. Nah, mereka itu bisa kayak dilihat secara mata telanjang gitu ya, Kak. Kalau peluangnya itu memang benar-benar gede, peluangnya itu benar-benar besar gitu ya, Kak. Nah, terus yang ketiga, kenapa? Uh, karena memang kebetulan di universitas aku nih ya Kak, ada salah satu visi dari universitas yang memang mendukung kita sebagai mahasiswa yang apa ya, yang mau nggak mau harus bisa praktik mengenai kewirausahaan. Nah, dari situ tuh aku dituntut kayak bisa membuka suatu bisnis dengan menciptakan ide yang kreatif dan inovasi. Nah, dari beberapa alasan tersebut, aku mulai merintis bisnis yang bareng sama saudaraku itu, Kak. Oke, Kak Afik. Dari penjelasan Kak Afik tadi, nama usaha thrift Kakak sama saudara Kakak apa ya, Kak? Oke, untuk nama usaha kita itu Ayo Ngetrif. Nah, itu. Wah, keren juga ya, Kak. Oke, Kak, jangan lupa sahabat Pets buat datang langsung ke home store Kak Afik dan saudaranya ya. Terus, Kak, mau nanya lagi nih, bagaimana sih Kakak dan saudara Kakak mengelola usaha thrift? Kan Kakak kuliah, saudara Kakak juga kuliah, sama-sama kuliah nih, pasti kan sama-sama sibuk. Terus gimana ya, Kak, kira-kira cara ngelola usahanya? Oke, untuk masalah itu ya Kak, ya memang benar ya, kita seorang mahasiswa memang banyak ini itu gitu ya Kak. Dan bagaimana cara kita mengelola semua itu, memang kita kan merintis ini benar dari nol ya Kak. Dari aku, dari kita cari tempat buat beli thrift, kemudian cari ke orang-orang yang memang bajunya sudah tidak dipakai, tapi masih layak jual atau mempunyai nilai jual yang lumayan gitu ya Kak. Dan terus aku sama saudaraku juga pilih baju nih yang memang sekiranya yaitu yang masih layak pakai dan layak jual. Karena saat aku dan saudaraku beli itu memang thrift-nya itu nggak semua bisa dipilih gitu, tapi kita harus memilih uh, mana yang sekiranya bagus dan mana yang sekiranya sesuai untuk masyarakat semuanya gitu. Nah, setelah kita dapat nih thrift-nya, kita bisa cuci dulu, terus setrika, dan nggak lupa ya nih Kak, bisa dikasih pengharum biar wangi supaya konsumen itu ketika Nah, usaha ini juga sebenarnya belum kita upload di aplikasi perbelanjaan atau di sosmed ya, Kak. Untuk sementara ini kita masih bisa memposting di status WhatsApp dan berjualan di rumah serta lapak-lapak kalau ada event-event gitu, Kak.
Oke Kak, jadi belum ada di aplikasi jual beli ya Kak, masih lingkup status WA aja. Nah, sahabat Buds ini bisa datang langsung ke home store Kak Afik. Ternyata jualan thrift itu cukup melelahkan ya, cara mengelolanya itu cukup melelahkan. Dari usaha thrift ini kira-kira ada keuntungan yang diperoleh Kak Afif itu besar atau masih terbilang kecil atau udah cukup lumayan ya Kak? Kira-kira keuntungannya setiap bulannya ada berapa ya Kak? Oke, untuk soal keuntungan itu ya Kak, sebenarnya untuk setiap usaha yang namanya usaha itu pasti eh, apa ya mengalami naik turun gitu ya Kak. Apalagi kan kita merintis dari nol. Nah kadang kita benar-benar bisa lagi naik daun, kemudian kadang-kadang kita bisa yang benar-benar drop gitu ya Kak. Apalagi sekarang tuh zamannya serba canggih, teknologi semakin maju gitu ya Kak, dan apa namanya yang di sosial media, terus pusat perbelanjaan itu semakin ramai, itu benar-benar merupakan apa ya menjadi saingan untuk kita ya Kak, baik dari kualitas, untuk harganya, dan antar pelayanan juga gitu. Jadi kalau misalkan buat keuntungan itu sebenarnya belum bisa dipatokkan seberapa, cuman kalau dari aku itu terbesar bisa dibilang sampai kurang lebih 2 jutaan gitu. Itu pun nggak setiap bulan ya Kak, kalau ada event-event tertentu aja gitu. Oh, begitu ya, Kak. Selain usaha Kakak mengalami keuntungan, apa Kakak pernah mengalami kerugian? Pasti dalam usaha kan ada untung dan rugi yang tadi Kakak bilang ya. Terus, Kakak sendiri sama saudara Kakak itu pernah nggak sih mengalami kerugian? Oke, benar banget ya, kita menjalani bisnis itu pasti ada rugi dan untung. Nah, untuk masalah kerugian yang kita alami itu pastinya pernah pernah mengalami, karena ya itu benar ya, kita namanya bisnis itu ada yang kadang di atas, kadang yang di bawah. Pasti apa namanya? Iya itu karena kita kan juga dimulai dari nol dan kita juga ibaratnya belum termasuk usaha yang besar gitu ya Kak, masih masih ya sekian persen lah seperti itu Kak. Oke Kak Afik, jadi tahu nih aku sama sahabat Tas tentang usaha home store Kak Afik dan saudara. Soal jualan thrift, selain aku jadi tahu, pasti sahabat Tas juga jadi tahu kan, ternyata jualan thrift seperti itu. Wah, ternyata udah cukup lama dan sedikit melelahkan nih. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita simak lagu santai dari podcast di channel YouTube GWSM 0806 yuk biar nggak jenuh. Tunggu sebentar ya Kak Afik. Oke. Sama Mak Glowai lah. Nasib racun. Ayo musik. Wasik. Kerinduan yang kini ku rasakan terjawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan. Sekian lama kau doa yang ku pintakan, Tuhan kirimkan engkau padaku mengisi kisah hidupku. Dalam sepiku kaulah cendaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkau cintaku. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, pelukkan cinta, semoga abadi cintaku selamanya.
sekian lama yang ku pintakan. Tuhan kirimkan Engkau padaku, mengisi kisah hidupku. Gini saya. Dalam sepiku, kaulah candaku, dalam gelapku, pijarku, dalam hatiku, engkaulah cintaku. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, pelukkan cinta, semoga abadi. Cintaku selamanya. Kaulah candaku, dalam gelapku, pijarku, dalam hatiku, engkau cintaku. Lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, pelukkan cinta, semoga abadi. Cinta selamanya, semoga abadi. Cinta selamanya. Oke, sahabat Bats, kita udah dengerin lagu nih. Lagunya sedikit seperti lagu galau ya, tapi versi dangdut. Oke, sahabat Bats, kita lanjutin ya, sebentar. Oke, sahabat Bats, udah puas kan dengerin lagunya? Lanjut lagi ya, sahabat Bats, ngobrol bareng Kak Afik. Oh ya, Kak, lalu Kakak usaha ini modalnya dari mana ya, Kak? Oke, asik juga ya Kak tadi lagunya. Ya, Kak. Ya, menjawab soal usaha kita itu modalnya dari mana? Oke, aku tuh dapat modal sebenarnya tuh dari tabungan aku sama saudaraku ya Kak. Nah, tabungan itu aku dapetin dari ya setiap harinya tuh aku sama saudaraku kayak sisa dari uang saku gitu ya Kak. Jadi kita nyisihin tuh uang beberapa buat ditabung. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan separuh uang tabungan kita buat apa namanya buat membuka usaha kita. Nah, itu tuh kita nggak semuanya makai uang itu ya, kita gunakan seperlunya aja gitu. Olah, jadi begitu. Ternyata sahabat Bats, keren juga nih Kak Afik sama saudara Kak Afik. Selain Kak Afik kece, cantik, baik, pinter usaha, dan ternyata suka nabung juga nih. Wah, sahabat Bats di rumah pasti udah bakal terpesona nih sama Kak Afik. Langsung aja nanti kepoin aja IG-nya apa. Menurut Kak Afik, ada tujuannya nggak sih Kak bikin usaha thrift ini? Ya, pastinya ada ya Kak, ada tujuan kenapa kita itu membuat usaha seperti ini, karena memang apa ya, alasannya tujuannya untuk mengurangi limbah fashion, kemudian limbah tekstil, terus bahan sandang dan lain-lain gitu Kak. Apalagi ya sekarang itu udah terkenal atau booming banget tuh yang namanya fast fashion. Nah, fast fashion itu sendiri memang diciptakan oleh mereka ya, para perusahaan-perusahaan yang memang sudah terkenal di bidang fashion dengan cara mereka menciptakan barang cepat, tetapi barangnya juga dibuang pun secara cepat gitu dan menjadi menumpuk tidak terpakai gitu sih Kak. Walah, begitu ternyata sahabat Bat, semua jawaban Kak Afik ini sangat lengkap, bukan?
Sahabat Bats, ternyata semakin menarik aja nih obrolan kita kali ini mengenai usaha home store jual thrift. Sampai lupa kalau aku dan sahabat Bats belum tahu kan home store Kak Afik ada di mana. Mungkin Kak Afik bisa dijelaskan home store Kak Afik sama saudara Kak Afik itu berada di mana, biar sahabat Bats bisa datang langsung ke home store Kak Afik. Oke, buat sahabat Bats nih yang kepo-kepo tentang usaha kita, ngetris, ayo ngetris gitu ya. Nah, itu lokasinya tepatnya di Purbalingga, Jawa Tengah, di belakang Kodim 0702 Purbalingga. Nah, untuk sosmednya atau online-nya itu kita melayani beli yang lewat WhatsApp atau bisa DM Instagram aku ataupun dari saudaraku. Nah, untuk sahabat Bat nih bisa datang langsung ya di home store kita yang mungkin kebetulan dekat dengan home store kita atau bisa lewat WhatsApp bisnis home store kita bisa teman-teman cek video kita. Itu terima kasih. Oke, sahabat Bas, tadi udah dijelasin ya alamat home store Kak Afik sama saudaranya. Dan tadi udah menyinggung soal Instagram sama WA ya. Tapi tadi sepertinya Kak Afik belum ngasih tahu ya soal IG atau nama IG dari Kak Afik sendiri sama saudara Kak Afik. Mungkin salah satunya bisa dikasih tahu Kak, IG-nya apa? Oke, untuk IG aku itu Anissa Afif. Nah, oke, sahabat Bats semua di rumah bisa follow IG Kak Afik yang tadi Kak Afik udah sampein. Nah, bisa datang juga ke home store secara langsung ya. Aku juga nanti mau datang deh ke home store Kak Afik dan saudaranya. Boleh kan Kak main ke home store langsung? Boleh banget dong. Ayo ditunggu nih ya. Borong semuanya ya, teman-teman. Oke, siap Kak Afik. Mungkin yang terakhir Kak Afik bisa ngasih motivasi nih buat sahabat Bats khususnya atau orang-orang di sana yang ingin buka usaha di serba modern ini. Oke, untuk teman-teman sahabat Bats nih ya, untuk kalian yang pengen membuka usaha tapi bingung atau ada kendala lain sebagainya, ataupun ragu ya salah satunya pasti kita akan mengalami ragu itu jangan ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama yang kita membuat usaha itu kan memberikan banyak keuntungan, memberikan cuan ya. Nah, karena kalau di dalam dunia bisnis itu kan kalian ada kata-kata nekat itu pasti nggak akan terwujud. Jadi teman-teman harus yang pertama memang ada niat, harus ada niat dan nekat. Dan teman-teman pasti ingatlah kita flashback sebentar mengenai dulu kita kan pernah mendapatkan mata pelajaran kewirausahaan ya, yang mana memang salah satu syarat menjadi wirausahaan yang baik itu ya kita harus berani mencoba. Dan kalaupun mengalami kegagalan itu ya memang kegagalan merupakan suatu proses menuju keberhasilan gitu ya. Dan semua apapun proses yang kita laksanakan, yang kita lakukan, nggak ada yang namanya proses yang mulus, pasti ada aja kerikil-kerikil yang kita jumpai. Jadi apapun yang kita alami tetap semangat, jangan pernah mundur untuk hal-hal yang positif, apalagi kita seorang wirausaha yang harus baik gitu ya, jangan lupa meninggalkan tanggung jawab gitu ya. Intinya tetap komitmen stay positif untuk usaha-usaha yang kita rintis dari nol, apalagi itu Kak. Wah, keren juga nih. Tuh, sahabat Bats dengerin ya. Diresapi, dipahami, dan syukur-syukur bisa dilakukan. Terima kasih ya Kak Afik atas pengalaman atau
ceritanya untuk hari ini buat sahabat buat semua. Nah, lengkap sudah. Oh, oke, ya. Nah, lengkap sudah tema yang kita bahas hari ini, mulai dari tahu dulu soal thrift, bagaimana penjualannya, hingga motivasi narasumber untuk sahabat Bats, khususnya perihal berjualan atau membuka usaha. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama Kak Diva dan teman-teman buat semuanya. Semoga kita apapun yang kita niatkan terlaksana ya dengan baik. Terus apapun yang pembahasan yang tadi dari awal sampai sekarang akhir itu bisa kita pahami, bisa kita jalankan. Ambil positifnya, buang buruknya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Untuk Kak Afik, terima kasih kembali dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, Kak. Kemudian untuk sahabat Bats pendengar dan penonton podcast di channel YouTube GWSN 0806. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.